Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Salah Fitriani Dewi dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini saya akan menampilkan video wawancara dari Sekolah Mensa 1 Kota Bekasi pada mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan. Yuk kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salah Fitriani Dewi dari Program Studi Pendidikan Biologi semester 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi tujuan saya ke sini untuk melakukan wawancara terkait mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan. Nah, sebelum memulai wawancara, mungkin Bapak dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mulyono, mengajar matematika dan tugas tambahannya sebagai waka kurikulum di Mensa 1 Kota Bekasi. Bisa menjelaskan struktur organisasi yang ada di Mensa 1 Kota Bekasi ini seperti apa? Strukturnya yang jelas kepala madrasah, kemudian di bawahnya itu KURTU nanti membawahi TU-TU yang tujuannya mengkoordinasi atau melayani kebutuhan guru. Kemudian di bawah kepala madrasah tadi ada 4 wakil kepala madrasah koordinasi dengan TU dan KURTU dan seterusnya. Pertama waka kesiswaan Putri Wahyuni, waka humas Nini Wahyuni, kemudian Wakasarpras Pak Diza Yakin, kemudian waka kurikulum saya sendiri. Nanti di bawah waka kesiswaan itu nanti ada ekskul pembina ekskul itu ya. Sedangkan kalau di bawah ke waka kurikulum itu nanti ada wali kelas, tugas piket, ada guru-guru, ada BPBK, ada perpustakaan ya, kemudian lab IPA, lab komputer dan seterusnya. Kemudian kalau satpam dan seterusnya tugas itu di bawah koordinasi Pak KURTU. Di sini kan banyak sekali nih tadi anggota dari struktur organisasinya. Nah, sering nggak sih Pak diadakan rapat atau briefing di sini? Ya kalau dalam keadaan Mas briefing pasti ya, kalau guru-guru kan briefing Pak Kepala itu biasanya hari Senin. Tapi kalau briefing kaitannya apa OP dan seterusnya kan itu yang membriefing Pak KURTU. Kalau kaitannya SO pembina SO yang membriefing Putri Wahyu. Kalau yang umum itu paling awal tahun, akhir tahun dan seterusnya, kecuali ada masalah atau ada event tertentu ya. Nah, 1 Kota Bekasi ini kan merupakan contoh dari integrasi dari Islam dan ilmu pengetahuan Pak. Di mana satu ini tuh kultur sekolah itu kayak gimana sih Pak? Ya kultur sekolahnya yang jelas tentunya adalah sekolah berciri khas agama. Nah kalau ditinjau dari struktur kurikulumnya kita sama dengan sekolah umum seperti SMA sama, tidak ada yang dikurangi, justru kita menambahkan. Kalau di SMA itu pelajaran agama itu 3 jam per minggu, kalau kita ditambah pelajaran agama itu dipecah menjadi beberapa pelajaran, diantaranya akidah akhlak, kemudian Quran hadis, kemudian sejarah kebudayaan Islam, kemudian fikih, terus di luar itu ditambah lagi pelajaran bahasa Arab. Jadi standar minimumnya sama ya, nggak ada yang dikurangi, sehingga dalam 1 pekan itu kita struktur kurikulumnya 53 JP. Kalau di SMA mungkin kurang dari situ. Adapun KIKD-nya atau kontennya ya kita sama persis mengikuti, kalau yang pelajaran umum mengikuti Mendikbud
Kalau yang KEK di pelajaran agama dan bahasa Arab mengikuti Kemenang. Kalau untuk peraturan di sekolah ini Pak, biasanya itu siapa yang membuatnya ya Pak? Kalau peraturan kan itu yang membuat kan pertama sudah dari turun-temurun, lalu tiap tahun ya mungkin nanti ada pembaruan dilakukan oleh ya segenap sivitas akademik itu. Tapi umumnya kan biasanya dari tim dulu ya, dari para waka, apakah ada perubahan, nanti diajukan Pak Kepala Madrasah, kemudian disosialisasikan pada saat rapat awal tahun. Untuk pembiasaan positif yang ada di satu Kota Bekasi ini seperti apa sih Pak? Kan melihat dari kurikulum dan budaya atau kultur dari sekolahnya itu seperti apa? Kita di awal sebelum KPM ada harus bersama sholat duha, kita istirahat, sholat zuhurnya juga berjamaah, kemudian sholat Jumat berjamaah. Profes berfungsi untuk mengerjakan sholat Jumat itu. Kalau untuk yang kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di satu Kota Bekasi ini prosedur seperti apa ya? Kalau ekstrakurikuler dilakukan hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu ada KPM sampai jam 9.15. Setelah itu mereka mengikuti SKB oleh pembinanya, pelatihnya. Kegiatan kokurikulernya ada nggak sih Pak di satu ini? Kalau kokurikulernya kita lebih kepada pribadi ya, masing-masing guru nanti ada tentu yang tidak memberatkan ya. Ada juga untuk yang akademik ada kelompok olimpiade. Setiap tahun itu kita ada lomba kompetisi sains madrasah. Di satu Kota Bekasi ini kan pasti memiliki struktur organisasi. Ya. Seperti apa sih Bu sih Struktur organisasi yang ada dengan satu kepala sekolah, kemudian tata usaha membawa staff dan karyawannya, kemudian kepala sekolah dibantu oleh waka-waka, ada waka kurikulum, kesiswaan, humas, sarana prasarana. Waka ini tugasnya adalah membantu program sekolah, kepala sekolah. Bawah kepala sekolah itu langsung guru komite sekolah, itu juga bagian dari struktur organisasi, mengawasi jalannya. Kan tadi Ibu nyebutin banyak banget strukturnya nih. Ya. Biasanya tuh sering nggak sih Bu ngadain rapat atau briefing kayak gitu? Kalau briefing yang dilakukan oleh sekolah 2 minggu sekali tiap hari Senin setelah upacara, minimal sebulan sekali. Atau kalau ada hal-hal yang urgen untuk dibicarakan, itu biasanya bulan itu lebih dari 1 atau 2. Informasinya bisa dari kepala sekolah, atau kalau masalah kepegawaian dari tata usaha, atau bisa juga dari masalah pengajaran. Dan kalau rapat kan ada rapat awal tahun, rapat akhir tahun, rapat awal semester, rapat kenaikan kelas. Itu di luar kalau briefing waktu yang mendesak, tapi bisa juga evaluasi, kadang-kadang evaluasi. Jadi pokoknya sebulan itu harus ada Jadwal tetap, tapi harus juga melihat situasi juga ya. Iya. Kalau ada kebutuhan urgensi, tapi biasanya selalu dilakukan di Senin pagi setelah upacara. Terus Bu, kan ini kan sekolah nih satu Kota Bekasi. Ini kan pasti contoh dari integrasi antara Islam dan ilmu pengetahuan nih. Betul. Terus kira-kira nih di kultur di sekolah itu kayak gimana sih Bu? Nah, seperti yang saya tadi katakan, karena namanya sudah madrasah aliyah negeri, jadi sudah mencerminkan keislaman, maka kulturnya pun berbasis agama. Gimana sih Bu cara Ibu sebagai seorang guru nih untuk meningkatkan karakter dari siswa-siswanya? Biasanya di awal pengajaran kita harus sudah memberikan contoh yang baik, salam, menegur siswa dengan bahasa-bahasa yang mengingatkan. Atau kalau anak kesiangan pasti selalu ditanyanya, kenapa kesiangan? Kamu sholat subuh enggak? Nah, yang ditanya itu sholat subuh, enggak sarapan dulu enggak? Gitu. Enggak. Biasanya kalau ibu sih yang ditanyain, jadi penekanannya ke sholat. Kemudian ada mata pelajaran tertentu yang memang disisipkan tentang kebesaran Tuhan. Supaya di sekolah ini tuh seperti apa sih Bu dalam melakukan pembiasaan positif kepada siswanya? Pembiasaan positif jam 7 itu sudah ada di sekolah. Kalau enggak kan baris di depan tuh. Di baris dicatat oleh BP. Kalau sampai 3 kali teguran dulu oleh wali kelas. Kalau terus berulang baru dipanggil orang tuanya. Terus kebiasaan yang lain, sholat berjamaah. Ada ngaji, ya ada pesantren sore. Ada juga yang 1 minggu itu 1 kali hafalan ngaji. Itu kelas 10, juz 30. Nah, ada kelas tertentu yang memang pengajian. Pesantren khusus lah, seminggu tuh 2 kali. Di luar yang tadi hafalan ngaji, itu semua wajib tuh, kelas 10. Tapi kalau yang ikut pesantren itu hanya tertentu aja, anak yang mau. Kalau kayak gitu tuh biasanya hambatannya apa sih Bu dalam proses
penyelenggaraan? Kalau kita hambatannya waktu kan mana jam pelajarannya banyak. Tadi kurikulumnya sama dengan yang lain kayak Diknas, tambah dengan kurikulum agama. Nah, sementara kalau yang masuk ke yang dari pesantren harus orang tua itu banyak yang menginginkan anak itu terjaga hafalannya. Sehingga dibuka kelas pesantren khusus hafalannya. Tapi kendalanya waktu karena itu kan sudah sore. Jadi anak sudah capek, kurang konsentrasi. Kalau kendala yang kedua sekarang ini kan dunia digital, anak masih banyak yang kurang bisa menggunakan media itu dengan bijaksana. Untuk proses pembelajaran di kelas, seperti apa sih? Proses pembelajaran di kelas tergantung materi. Ada yang harus praktikum, diskusi. Dan kalau sekarang makan kayak infokus, sebenarnya kita menggali dari dunia digital ini kan kita bisa menggali ilmu-ilmu di luar informasi. Nah, anak-anak kan kadang-kadang tidak sampai ke situ. Guru menyediakan media pembelajar sehingga anak tidak hanya buku itu aja, banyak yang lain. Lebih luas terarah ya. Tapi tetap terarah. Kita juga ngambilnya jangan ngambil yang di luar kurikulum kita, harus yang sesuai dicocokkan. Ya, jadi tergantung materi. Seperti apa sih kultur yang ada di Mansatu Kota Bekasi ini? Kalau untuk kultur di Mansatu Kota Bekasi cukup baik dan cukup bagus, tapi kalau untuk penyeimbangan bagaimana antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama yang didapat selama bersekolah itu pribadi sih cukup baik, itu di bidang pengetahuannya ataupun di bidang agamanya. Untuk peraturan di sekolah dan tata-tatanya itu seperti apa sih, Dek? Untuk peraturan sekolah sih, untuk cewek nggak boleh pakai rok span dan kaos kaki pendek, datang tidak boleh terlambat, aturan parkir yang harus dipatuhi itu tidak boleh parkir di jalan raya, jadi harus di tempat parkiran motor yang udah disediain, tidak boleh bolos, dan diketatin sistem untuk kedisiplinan waktunya. Hukuman atau sanksinya tuh kayak gimana sih untuk yang kayak pakaian, datang terlambat, itu seperti apa? Sanksinya disita mungkin ya, kalau untuk kaos kaki yang pendek atau tidak sesuai warna, sepatu yang tidak sesuai warna, paling itu disita, dan yang terlambat itu disuruh nulis surat, terus juga nunggu sampai jam pelajaran berikutnya, atau pas upacara tuh kalau terlambat kita bakalan upacaranya di luar yang lapangan tertutup itu, terus juga nama-namanya dicatat. Untuk kegiatan upacara, saya tuh kalian tuh yang ngurus tuh siapa ya, Dek? Kalau untuk sistem upacaranya itu biasanya diurus sama guru ya, pasti sama pembina OSIS. Nanti diarahin juga biasanya sih rolling gitu, jadi pembagian per kelas gitu, yang upacara minggu ini petugasnya kelas berapa, nanti di rolling dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, biasanya kalau misalkan upacara dadakan atau bagaimana, atau upacara yang lebih formalitas, itu dilaksanakan oleh Paskibra, dan kalau misalnya lagi event-event tertentu, biasanya juga diselingi dengan petugas upacaranya itu OSIS, dan untuk sistem upacaranya itu dibantu pelaksanaan oleh OSIS, terus juga PMR sebagai yang ngejagain berjalannya upacara juga, dan diawasi guru-guru juga. Untuk kegiatan pembelajaran di kelasnya itu seperti apa sih? Untuk sistem belajar di kelas itu tergantung gurunya ya. Ada yang menjelaskan melalui materi, PPT, ada yang langsung praktik, diskusi terbuka, ada yang tanya jawab juga, ada yang diselingi games atau permainan. Tapi lebih banyaknya didominasi oleh presentasi dan PPT. Terus juga dijelaskan dulu, baru latihan soal. Jadi kebanyakan sistem metodenya itu penjelasan secara langsung menggunakan PPT. Yang kayak ekstrakurikuler itu sistemnya kayak gimana ya? Untuk School di Mansatu Kota Bekasi ini, sistemnya itu, peraturan dalam eskulnya itu ya tergantung eskul itu sendiri. Pelaksanaan eskul itu ringnya hari Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 2 siang. Biasanya pukul 4 itu sudah diharuskan pulang untuk eskul wajib. Itu jam 9 sampai dengan jam 11 di hari Sabtu. Untuk eskul yang sunahnya itu biasanya sehabis zuhur sampai jam 2-an. Untuk di Mansatu itu sering nggak sih deh diadakan karya wisata? Kalau untuk kunjungan wisata itu biasanya kelas aja, tapi untuk yang praktik pembiasaan positif tuh di Mansatu Kota Bekasi seperti apa ya, Dek? Untuk pembiasaan positifnya itu kita dibiasakan untuk datang pagi dulu ya, yang pasti lebih difokuskan untuk pembiasaan
tepat waktu, dibiasakan untuk tadarus terlebih dahulu atau berdoa bersama. Guru juga nggak lupa untuk mengingatkan untuk tadarus juga. Kegiatan eskul juga harus mulai dan berakhir dengan tepat waktu, lebih disiplin terhadap waktu, terus juga pembiasaan terhadap hal-hal yang berbau religius. Nah, sudah lihat kan video wawancaranya? Mungkin sekian dulu video pengenalan lapangan persekolahan di Man 1 Kota Bekasi ini. Untuk kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Terima kasih sudah nonton.